Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oman Lukman Hakim SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Kebon Kacang 05 Pagi, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan Pertama LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDN Kebon Kacang 05 Pagi. Adapun praktek pembelajaran akan dilakukan pada kelas 5 dengan materi pokok membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 5 semuanya. Hebat. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5. Mari kita bersama-sama memulai kegiatan pembelajaran kita itu dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan Ica pimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semuanya berdiri. Indonesia, bangsa dan tanah
bergerak tipis. Tiga ya, absen dulu. Nanti yang ini ucapkan hadir ya. Oke, Arya Iriansyah, Hadir. Cipta Raisa Wandari, Hadir. Ica Kusnatul Aini, Karunia Putri, Hadir. Maura Duliati, Hadir. Michelle Novianti, Hadir. Nino Exia Hiroshi, Olivia. Kemana Olivia? Ada kabar? Sakit? Tanpa keterangan. Putri Indah Ramadhani, Putri Salsabila, Rafael, Rangga Rizky Ramadan, mana? Rio Sandika, kemana? Apa? Satria Fareji, siapa nih? Si para ratu, anak-anak sekalian, ya. Hari ini kita lanjutkan materi kita. Mungkin ada yang berpendapat terkait materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, Winda. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dengan dan benar? Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar? Sebelum Bapak jawab, mungkin ada yang mau jawab? Ica, ayo Pak Sita, ya silakan Pak. Harus tahu tajwid dulu. Ya, lumayan. Terus apalagi siapa lagi? Ada yang berpendapat lagi? Sudah di? Ya apa sudah di? Yang pendapatnya? Kira-kira? Berarti harus niat dulu dong, Pak. Harus niat dulu. Ya boleh. Berarti kalau membaca Al-Quran harus niat dulu. Ya benar. Oke, bagus. Pertanyaan tepuk tangan untuk 3 orang teman kita sendiri. Yuk. Mungkin ada lagi yang berpendapat? Saya, Pak. Oh, Ica. Kalau kita membaca Al-Quran sungguh mulia dan daripada membaca yang lain. Ya, berarti kalau pendapat Ica membaca Al-Quran itu lebih mulia ketimbang membaca yang lain. Ya benar juga sih, karena Al-Quran itu firman Allah, membacanya mulia, banyak pahala. Ya oke, tepuk tangan untuk Ica. Oke, anak-anak, coba lihat. Di sini Bapak tampilkan ya. Ada apa gerangan di gambar ini? Siapa berubah? Hah? Tadarus, ngaji, terus membaca Al-Quran. Ya, ini mereka itu yang laki-laki belajar membaca Al-Quran kepada siapa? Ustaz. Kalau yang perempuan kepada Ustaz? Ada ya. Ya, bagus. Oke, akan belajar yaitu tentang membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Nah, kita lihat di layar. Ini penyemangat dulu ya. Ini supaya kalian semangat. Kalau membaca Quran itu semangat. Karena kalau Al-Quran dengan koran, dengan majalah sama apa tidak? Bedanya apa? Kalau Al-Quran ya siapa yang menciptakan? Kalau koran manusia, majalah manusia. Tentunya kalau Al-Quran dengan majalah koran beda ya. Kalau Al-Quran ini anak-anak itu kalau kalian membaca ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Jadi kalau kalian siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Oh, jadi bayangin. Kalau baca, taruhlah Bismillahirrahmanirrahim. Bismi aja udah berapa huruf? 3. Hurufnya apa saja? Ba, sin, dan mim. 3 huruf. Kalau kita baca bismi, itu kalau 3 huruf dikali 10 berapa? 30. Sudah 30 kebaikan. Luar biasa ya. Tentu kalau kita membaca Al-Quran itu banyak sekali fadilahnya ya.
Dan tujuan hari ini kita akan membaca, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak, membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Ya, dengan tartil itu ada yang tahu tartil? Ya, dengan nacah itu memperhatikan tajwidnya, tanda bacanya, makhorijul hurufnya, bacanya tidak tergesa-gesa, ya. Kemudian tujuan yang kedua pembelajaran kita hari ini menjelaskan pokok dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian membuat paparan tentang pesan pokok Quran surat Al-Hujurat. Yang keempat, membiasakan membaca Quran dengan tartil dan saling menghargai keragaman perbedaan. Ya, oke. Nah, poin bahasan kita hari ini ya. Pertama membaca dulu surat Al-Hujurat ke-13. Kemudian cara membaca Al-Hujurat dengan benar, ya. Kemudian yang ketiga itu menggali hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Hujurat, terutama dalam tanda waqaf, ya. Nah, ini beda kalau kita baca Quran dengan baca Al-Quran, beda apa sama? Beda. Kalau bedanya apa? Ya, kalau di Al-Quran itu ada tajwidnya, ada bacanya. Kalau di Quran ada nggak? Ada, cuma titik koma doang. Kalau hurufnya itu tidak ditindakkan seperti Al-Quran tajwid, ya. Nah, coba lihat. Bapak mau tanya dulu. Nih, apakah kalian bisa membaca Al-Quran? Bisa. Cung, yang bisa baca Quran? Cung tangan. Ya, oke. Siapa yang membaca Quran tiap hari? Cung. Cung tangan yang membaca Quran tiap hari? Oke, lanjut. Termasuk urutan keberapa surat Al-Hujurat? 49. 49. Oke. Kemudian cepat, tahukah kalian tentang kaidah tajwid? Tahu. Apa? Tanda baca. Tanda baca, hukum bacaan. Apa lagi? Hah? Aturan membaca atau norma cara membaca. Oke. Nah, ini ya, bagus semua. Nah, sekarang kita masuk kepada materi intinya. Sekarang membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Bisa perhatikan dulu. Dan sebelum membaca surat Al-Hujurat, ini harus diketahui dulu. Surat Al-Hujurat itu ada surat ke-49. Tadi jawabnya sudah semua. Tepuk tangan dulu dong. Surat Al-Hujurat itu ada jumlahnya 18 ayat. Yang hari ini kita bahas ayat berapa? 13. Sebetulnya ada 18 ayat. Namun tidak semua kita bahas, hanya 13 ayat ke 13 aja. Surat Al-Hujurat itu diturunkan di kota Madinah, sehingga kalau suratnya turun di kota Madinah, maka dia termasuk golongan surat apa? Madaniyah. Surat Madaniyah berarti surat yang diturunkan di kota Madinah. Kalau di kota Makkah namanya apa? Makkiyah. Betul. Dalam surat ini terdapat salah satu ayat yakni menjelaskan tentang keberagaman daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, oke. Nih. Nah, ini kita lanjut ya, cara membacanya ya. Nah, di sini. Ingat, kalau membaca Al-Quran itu harus diawali dengan dulu apa? Ta'awuz atau al-isti'adah. Kalau ta'awuz itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu dibaca kemudian basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah itu ayat, dibaca ayat. Setelah ayat selesai, baca apa? Ditutup dengan shadaqallahul adzim. Ya, Bapak dulu bacanya ya. Nanti kalian dengarkan dulu Bapak dulu sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan tanda
bacanya, panjang pendeknya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir sadaqallahul azim. Cara baca seperti itu, panjang pendeknya diperhatikan, tajwidnya juga makhraj hurufnya. Bapak baca sekali lagi yang dicontohkan oleh Bapak ya. Dengerin dulu, simak. Kita kasih tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir sadaqallahul azim. Mbak, sekarang kalian ikuti Bapak dulu. Satu ayat. Kalau ini satu kata. Ikuti Bapak dulu baru kalian. Ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Nah ini ingat, ini dibaca panjang, jangan ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Harus jelas. Di sini pakai syin besar. Syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir sadaqallahul azim. Nah ini dia, kalau baca ini tadi sebagaimana Bapak ajarkan itu panjang pendeknya itu kan dalam tajwid namanya matobiki, dibaca panjang dua ketukan kayak ini nih tadi. Ada kesalahan baca ya ayyuhan nasu, itu salah apa benar? Salah. Ada yang harusnya baca panjang malah dibaca pendek. Kalau yang benar itu sesuai kaidah tajwid. Ini matobi ini karena nun ini harokat patah berada pada apa? Alif akan dibaca panjang. Itu namanya matobi. Ini juga mat wajib mutasil, dibaca panjang 6 ketukan. Ya ay. Nah ini yang itu tasdid ditekan. Ya ayyuhan nasu. Coba bareng-bareng. Ya ayyuhan nasu. Bareng-bareng. Ya ayyuhan nasu. Inna
tasdid juga ya. Tekan. Inna khalaqnakum. Ini ada bacaan apa di sini? Qala kubro apa subro? Subro. Karena ada di tengah. Khalaqnakum. Paham? Coba ini ditekan. Khalaqnakum min ini nun mati menghadapi dal. Ikhfa agak dengung dikit sama. Anak-anakku, sekarang kita bagi tugas kelompok ya. Nanti duduknya berdasarkan kelompok. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan. Yang bisa baca Quran ada di kelompok masing-masing. Jadi nanti namanya tutor sebaya ya, bisa mengajari teman-teman kelompoknya. Baik, coba kita lihat ke depan lagi. Nah, coba siap kelompoknya ya ke depan. Ikuti Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum. Min dzakarin wa unsa. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila. Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Lihat ya bacaan dari kelompok 2. Silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Luar biasa ya bacanya, enak didengar, tapi pendeknya udah bagus ya. Tadi Ica coba lihat tadi dengar di sini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Dia kehabisan napas. Kalau kehabisan napas, di sini ada wakaf enggak? Di sini enggak ada kan? Berarti gimana caranya kalau udah kehabisan napas di inna khalaqnakum? Diulang lagi bacanya. Inna khalaqnakum. Habis napas sih. Napas dulu, baru ulang lagi sini. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Habis diulang lagi dari ini. 2 kalimat. Min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila. Paham ya? Nah, di sini Bapak tadi kan sudah menjelaskan. Ada wakaf tanda apa di sini? Coba lihat di surat Al-Anfal 13 Ica. Nih. Ada huruf jim kecil. Jim kecil apa tadi? Kita lihat.
Ya? Jim kecil wakaf jaiz, ya benar. Apa? Boleh berhenti, boleh disambung. Berarti ini boleh berhenti, boleh disambung. Paham? Kalau berhenti boleh, berhenti sambung juga boleh, lanjut boleh maksudnya. Terus apa lagi? Ada ini apa namanya? Huruf qaf dan lam. Kita lihat apa? Qaf dan lam. Ada yang tahu? Tidak. Nah ini apa? Al-waqfu artinya apa? Berhenti lebih utama. Berarti di sini di waqf ini mana tadi? Ini berhenti lebih utama. Berarti berhentinya gimana tadi? Inna akramakum indallahi atqakum. Berhenti, nafas dulu. Baru innallaha alimul khabir. Paham? Ini udah katanya udah bagus, ada berhenti dulu ya. Coba beri hapus untuk Ica. Oke, terus kacanya udah bagus ya. Pembelajaran kita hari ini sudah hampir ujung ya. Tadi apa yang kita pelajari, Bapak mau bertanya. Hari ini kan kita membahas tentang membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Terutama kaitannya di dalamnya itu ada tajwid, terutama waqaf. Coba Bapak mau bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang waqaf? Ya, mungkin tandanya atau artinya apa, Cung, yang tahu yang hari ini kita belajar. Ya, Ica. Waqaf lazim tandanya hurufnya pakai apa? Mim. Mim. Artinya apa? Berhenti. Oh, wajib berhenti. Terus apa lagi? Ya, Binda. Waqaf jaiz. Hurufnya apa? Jim kecil. Artinya boleh berhenti, boleh juga disambung. Subhanallah, luar biasa sudah. Tahu. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Oke. Dan yang terakhir, hari ini akan Bapak berikan satu konsep bahwa membaca Al-Quran itu kira-kira apa yang kita pelajari, yang dapat kita hari ini dapatkan. Bahwa tujuan membaca Al-Quran itu apa? Membuat hati tenang. Membuat hati tenang. Apa lagi? Membuat hati nyaman. Apa lagi? Hidup rasa berkah. Ya, hidup terasa berkah. Ya Allah, Subhanahu luar biasa. Nah, terus sekalian, tibalah kita di waktu penghujung. Ada pertanyaan? Dan tadi udah selesai semua ya, sudah paham ya? Baik, terakhir ini ada tugas dari Bapak, ya. Tugas kalian adalah yang pertama itu membaca surah Al-Hujurat ayat 13 ya di rumah. Kemudian nanti divideokan surah Al-Baqarah, surah Al-Hujurat ayat 13 itu divideokan. Kemudian nanti kirim ke grup WhatsApp agama ya. Yang paling lambat minggu depan. Ya, oke. Dan Bapak terakhir Bapak sampaikan bahwa sekali lagi membaca Al-Quran itu sangat penting, terutama untuk ketenangan hati kita ya, apalagi kita hidup di zaman sekarang nih banyak sekali ketidakpastian, apalagi sekarang akhir-akhir ini terutama polusi udara di Jakarta. Itu sekarang akhir-akhir ini Jakarta itu panas, polusi udara udah sekian kurang bagus, kadang sampai batuk. Kita utamakan baca Quran nanti supaya hati kita tenang. Dan untuk pertemuan minggu depan selanjutnya ya, kita akan lanjut kepada masih materi Quran surat Al-Hujurat ayat 13, namun lebih mengarah kepada yaitu menulis dan menghafal Quran surat Al-Hujurat, menulis surat Al-Hujurat ayat 13 dan menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Pertemuan berikutnya ya, bisa dipahami? Oke, baik, kalau sudah begitu kita tutup dengan doa ya, dengan doa supaya pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat, keberkahan dari Allah Subhanahu. Silakan Ica pimpin doa penutup. Mari teman-teman membaca Al-Quran sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa
wabarakatuh.